menyetujui itu dan kemudian mengajukan sebuah perubahan undang-undang dan saya kira kalau itu mau dilakukan sejak dulu saja ketika partai politik yang dikerucutkan menjadi sedikit. Kenapa tidak dari dulu? Nah sekarang ketika perkembangan sudah demikian, ada keinginan-keinginan, saya pikir ajukan saja keinginan-keinginan itu. Tidak ada masalah. Kalau memang itu disetujui, kita semua taat asas. Namanya kita negara hukum, apapun yang dilakukan harus dasarnya harus hukum gitu. Tapi opini itu kan memang semua juga dimulai dari opini Pak Max. Jadi menurut saya tidak mungkin kemudian masyarakat itu dikebiri hak-haknya untuk beropini. Opini itu kan pendapat masyarakat. Pendapat itulah yang kemudian menjadi diskursus, ya, kemudian dikaji gitu secara akademis, dan kemudian baru ditarik pada konstruksi hukumnya. Ya, saya setuju bahwa opini-opini itu harus dilakukan dan dikaji secara akademis. Tidak semata-mata opini yang dikembangkan di sebuah media atau media massa, lantas dibawa untuk menjadi sebuah modul untuk disampaikan kepada lembaga hukum untuk disetujui. Nggak bisa itu. Karena bagaimanapun juga pengkajian-pengkajian secara ilmiah itu harus dilakukan. Dan sudah dilakukan Pak Max. Itu beberapa pihak ya, beberapa hal ini sudah dilakukan ya. Sudah, saya diskusi dengan beberapa pengajar di beberapa universitas ya. Di internal mereka sudah mulai dikaji itu. Gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang mustahil gitu, tetapi memang karena kita punya kesadaran bahwa korupsi ini adalah musuh paling terjahat bangsa ini dan kita harus lawan betul. Siapapun yang melakukan sanksinya harus berat, nggak bisa seperti yang sekarang. Pak Max, kan ada semacam ketakutan akan konflik of interest Pak kalau kemudian pemerintahan yang hanya berhak mengajukan gugatan misalnya untuk pembubaran sebuah partai politik begitu Pak Max. Karena Pak kalau kemudian kepala pemerintahannya adalah seorang ketua juga misalnya seperti di Partai Demokrat, ini kan akan konflik of interest. Bagaimana dia akan mengajukan pembubaran partai politik sementara itu adalah partai yang didirikannya? Saya lihat bahwa kalau bicara seperti itu kita lihat sejauh mana yang akan diajukan itu dulu. Siapa yang menilai pengajuan itu? Apakah ujuk-ujuk pemerintah mengajukan? Karena ada lembaga yang mengkaji apakah itu benar atau tidak, relevan atau tidak, kredibel atau tidak. Itu yang kita lihat dulu. Kalau misalnya opini yang dibentuk sekarang ini bahwa ya bagaimana pemerintah harus mengajukan sementara partainya adalah partai pemerintah. Itu kan sesuatu yang memang sekarang ini terjadi di Indonesia. Di dulu juga Golkar juga demikian. Artinya partai ini bukan baru sekarang ini baru Demokrat. Dulu juga Golkar pemenang pemilu dan selama 32 tahun juga Golkar berada pada posisi yang teratas. Nah, kalau sekarang ini kita mengacu pada apa yang Anda sebutkan tadi, berarti kita jangan memperbesar konflik of interest itu. Ya, kita perlu pembuktian dulu. Yang saya katakan sejak awal tadi, kalau itu bicara mengenai masalah Partai Demokrat, auditor independen sudah membuktikan bahwa tidak ada penyalahgunaan dana di sana. Kita bicara mengenai orang per orang, ya oke, karena itu lembaga hukum. Kita serahkan kepada KPK, kita serahkan kepada mereka yang ingin melakukan artinya menurut Pak Max, diperjelas dulu arti dari partai korup ini seperti apa dulu begitu Pak ya, definisinya. Artinya begini, semua orang udah tahu ya bahwa ada orang-orang, ada partai. Partai ini didirikan dengan niat yang baik gitu. Ketika dimasuki oleh orang-orang bahwa ada keinginan-keinginan kuat dari orang per orang untuk kepentingan-kepentingan tertentu, ya tidak bisa diklarifikasi lebih awal. Itu setelah terjadi baru kita tahu gitu. Baik. Terakhir sebagai penutup, perlukah harus ada redefinisi tentang arti partai korup meskipun kadernya banyak yang korup tapi belum bisa disebut sebagai partai korup? Perlukah redefinisi itu? Oh iya, itu yang saya bilang tadi, itu perlu ada perbaikan-perbaikan ya dalam peraturan perundang-undangan kita yang menyebutkan secara tegas ya. Kapan dia dikualifikasikan sebagai korupsi partai politik? Kapan itu dikualifikasikan sebagai praktek korupsi oleh individu? Gitu ya. Itu perlu ada kualifikasi. Dan kemudian pada pengenaan sanksinya, itu yang saya sebut ide pembubaran yang saya lontarkan itu sebetulnya bukan langsung pembubaran. Itu kalau dia betul-betul sudah menyentuh lini utama dari pimpinan partai politik. Apakah dia menjabat presiden, wakil presiden, ketua DPR, ketua MPR, ketua lembaga-lembaga tinggi dan sebagainya. Tetapi itu dibubarkan. Kalau levelnya mungkin menteri, anggota DPR dan sebagainya, dia dilarang 1 kali ikut pemilu. Nah, tetapi kalau itu dilakukan oleh anggota DPRD juga harus dikenakan sanksi. Sanksinya adalah dibekukan kepengurusannya selama 5 tahun. Jadi niatnya adalah efek jerah yang ingin dilahirkan. Efek jerah. Nah, kalau itu yang terjadi bisa dibayangkan. Setiap ada kongres orang memilih ketua, dia sangat hati-hati. Kalau saya pilih dia, ini korupsi, partai bubar. Pencalekan, saya pilih dia, ini caleg korupsi, partai ini dibekukan. Jadi betul-betul ada kontrol dari internal partai itu. Dia betul-betul menjaga. Kader-kader yang Pak Max bilang tadi bahwa di Demokrat ya ada jutaan yang baik. Yang baik inilah yang akan melindungi. Kalau kita pilih dia, ini partai kita dibubarkan, begitu loh. Kalau cuma orang hari ini ketua
partai, dikenakan sanksi, terus kemudian dia dipecat, masuk lagi yang baru, korupsi lagi, terus partainya nggak kena sanksi. Walaupun disebutkan ex officio. Oke, terima kasih Pak Said dan juga Pak Max Pokok. Saya sedikit aja. Boleh, singkat saja Pak. Saya yang terakhir ini setuju dengan Pak Said. Ya. Dari tadi mungkin banyak yang tidak saya setuju, tapi hari ini saya setuju banget dengan beliau. Kenapa? Kita perlu membuat koridor. Ya, bagaimana penilaian kepada sebuah partai politik untuk disebut korupsi dan bagaimana untuk koridor ya, orang-orangnya gitu. Itu yang saya setuju. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Max Sopakua, Pak Said telah bergabung bersama kami di Prime Time News malam ini. Dan pemirsa, Prime Time News masih akan segera kembali saat lagi dengan informasi